Selamat sore Pak, perkenalkan nama lengkap saya Justina Siman, NIM 180 30 30 172, kelas Sosiologi D semester 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mereview satu buku yang berjudul Politik Nuklir Senjata. Senjata nuklir tetap menjadi pusat keamanan internasional di zaman modern dunia seperti sebelumnya. Kota modern besar manapun dan bahkan pertukaran nuklir yang sangat terbatas pun dapat membahayakan pemusnahan seluruh masyarakat. Beberapa ilmuwan menyarankan penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan musim dingin nuklir, di mana dunia mungkin menderita tahun suhu beku karena kejatuhan radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer, dan di mana semua bentuk kehidupan akan berjuang untuk bertahan hidup lainnya, menyarankan menunjukkan bahwa perang nuklir dapat menyebabkan masyarakat manusia kembali ke zaman batu atau bahkan mengakhiri umat hidup manusia sepenuhnya. Memproduksi persediaan senjata nuklir ini telah melibatkan banyak hal jumlah pengujian nuklir, beberapa di antaranya untuk tujuan sipil non-militer, tapi mayoritas mencari senjata yang lebih besar dan lebih kuat. Uji coba nuklir juga telah dilakukan pada manusia dan hewan. Hasilnya adalah bahwa beberapa wilayah di dunia sekarang tidak dapat dihuni. Banyak manusia telah merana dan terus menderita penyakit serius atau lebih buruk. Senjata nuklir secara inheren bersifat politis, dan politik nuklir, kebijakan dan strategi adalah tentang manusia, budaya, psikologi, dan pengaruh domestik seperti tentang ancaman, militer material, kapabilitas dan persenjataan, dan sistem internasional. Kepentingan komersial atau birokrasi, atau bahkan mencerminkan normatif yang lebih luas pemahaman tentang hubungan dengan status kekuatan besar di dunia internasional. Sejarah nuklir kita sering kali terbagi menjadi dua zaman. Zaman nuklir pertama, di mana pusat gravitasi dalam politik nuklir adalah kebuntuan perang dunia antara timur dan barat, dan di mana gagasan stabilitas melalui MAD dan non-proliferasi melalui NPT akan diabadikan sebagai sesuatu yang pasti ortodoksi nuklir. Dan era nuklir kedua di tahun-tahun setelah Perang Dingin, di mana fokus politik nuklir tampaknya bergeser ke arah berbeda jenis risiko nuklir, pengembangan tindakan dan mekanisme baru, keamanan, dan menuju Timur Tengah, Asia Selatan, dan Timur Laut sebagai utamanya tempat. Persepsi tentang kedamaian yang panjang selama zaman nuklir pertama telah diberikan munculnya gagasan bahwa senjata nuklir dapat menghasilkan stabilitas dan keamanan antar negara, bahkan membuat perang umum menjadi tidak mungkin terjadi. Semua dinamika ini juga terjadi pada waktu yang beragam. Teknologi yang mengganggu semakin mengaburkan dan memperumit dunia global tekanan nuklir, menciptakan tantangan baru bagi keselamatan, keamanan, dan stabilitas nuklir. Memberikan latar belakang sejarah dan konteks peran senjata nuklir dalam keamanan internasional. Memperkenalkan politik, ilmiah atau teknologi, normatif, dan strategis aspek senjata nuklir. Soroti kontroversi dan debat utama seputar senjata nuklir yang dihadapi pembuat kebijakan dan analisis saat ini. Beri pembaca dasar yang kuat untuk memikirkan dan pada akhirnya membahas tentang jangka waktu yang akan membentuk masa depan nuklir kita. Menawarkan link ke informasi dan sumber lebih lanjut tentang aspek-aspek tertentu politik dan strategi nuklir. Menghasilkan panduan yang bisa sama berguna bagi mereka untuk memulai acak karir
akademik atau profesional di bidang politik nuklir, dan untuk itu membaca untuk kepentingan umum. B. Kekuatan nuklir saat ini dan nuklir rantai tembak. 1. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menguraikan perkiraan kemampuan setiap negara yang dipersenjatai dengan nuklir senjata dan proses internal atau rantai penembakan yang akan diizinkan penggunaan senjata tersebut. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, setiap negara bersenjata nuklir memiliki mengadopsi mekanisme yang sedikit berbeda tentang siapa yang secara hukum dapat mengotorisasi penembakan senjata nuklir mereka dan bagaimana hal ini akan dilakukan setelah keputusan diambil terbuat. C. Proliferasi nuklir dan zaman nuklir. Alasan mengapa negara-negara ini memilih untuk mengembangkan bom beragam dan berkisar dari masalah keamanan tradisional hingga pengaruh domestik, politik, dan norma. Pentingnya identitas nasional hingga peran yang dimainkan teknologi. Oleh karena itu, pendorong proliferasi nuklir sangat kompleks, tetapi penting untuk dilakukan untuk memperhatikan bahwa mayoritas negara jelas tidak pernah tertarik dengan senjata nuklir. Tetapi proliferasi nuklir bukan hanya tentang lebih banyak negara. Dengan beberapa negara bagian juga dalam posisi memiliki kemampuan senjata nuklir, laten atau virtual, ada perasaan bahwa zaman nuklir kedua akan jauh lebih berbahaya daripada zaman nuklir pertama. Atau meskipun sampai sekarang rasa takut ini belum benar-benar terwujud. Bagian pertama memperkenalkan perbedaan model konseptual yang berusaha menjelaskan mengapa negara memutuskan untuk membangun atau tidak pentingnya konsep perpindahan terakhir dari zaman nuklir pertama ke zaman nuklir kedua, setelah berakhirnya musim dingin perang. Bagian 4 membahas perdebatan tentang apakah status proliferasi nuklir, membahas fenomenon latensi nuklir, di mana suatu negara dapat nuklir juga diputuskan dalam waktu yang relatif yang singkat. C. Proliferasi vertikal dan horizontal. 1. Penyebaran senjata nuklir dikenal dengan proliferasi nuklir, dan nuklir senjata telah berkembang biak dalam dua cara yang berbeda sejak awal mula zaman nuklir. Zaman nuklir pertama ditentukan oleh konfrontasi negara adidaya atau dengan tingkat yang lebih rendah. Konfrontasi antara sekutu mereka, gagasan kita sekarang hidup di zaman nuklir kedua, didasarkan pada gagasan bahwa politik nuklir internasional mengalami pergeseran yang komprehensif dengan berakhirnya Perang Dingin, daripada dunia tempat strategi nuklir dimainkan melalui tatanan bilateral. Yang kedua, perdebatan proliferasi nuklir, optimis dan pesimis. Pemikiran yang mengarah pada konseptualisasi secara nuklir menjadi dua di usia nuklir tertentu juga mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang peran senjata nuklir dalam politik internasional. Intinya stabilitas relatif atau setidaknya kurangnya perang antar negara bagian. Dari zaman nuklir pertama, muncul gagasan bahwa senjata nuklir telah membantu untuk menjaga perdamaian selama Perang Dingin, dan proliferasi nuklir horizontal itu mungkin leasing. 2. Namun pandangan tentang sejarah nuklir ini
dan tentang menstabilkan potensi senjata nuklir ditantang oleh mereka yang beriman bahwa proliferasi nuklir vertikal dan ketergantungan pada rasionalitas dan keberuntungan adalah bukan dasar yang baik untuk politik dan keamanan internasional. Mereka juga mempertanyakan Post-Hoc melihat bahwa senjata nuklir adalah alasan utama terjadinya perang dingin, tidak berubah panas, dan memperingatkan agar tidak menggunakan analogi yang berpotensi cacat ini hari. Yang kedua, latensi nuklir dan arsenal nuklir virtual. 1. Komplikasi dengan latensi nuklir berasal dari fakta bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk program tenaga nuklir sipil sangat mirip dengan itu diperlukan untuk menghasilkan bahan fisil untuk bom. Dan karena beberapa militer perangkat keras yang dirancang untuk sistem senjata non-nuklir dapat dimodifikasi menjadi mengirimkan senjata nuklir. Kemampuan teknologi hanyalah satu dinamika perkembangan dan keharusan tentu saja harus disesuaikan dengan kemauan politik yang dibutuhkan untuk membangun bom. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi setiap negara bagian yang memutuskan untuk pindah tahap awal latensi untuk kemampuan senjata nuklir penuh. Mungkin paling sulit dan paling penting adalah kerahasiaan. Latensi nuklir adalah hasil alami dari hubungan erat antara produk energi nuklir sipil dan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun nuklir bom. Meskipun ini tidak berarti bahwa setiap negara dengan reaktor tenaga nuklir, pengayaan atau kemampuan pemrosesan ulang dan teknologi terkait dapat dengan mudah jika membuat bom nuklir atau akan membuat bom nuklir. Hal itu memberikan variasi tingkat potensi atau latens untuk membangun senjata nuklir jika keputusan seperti itu diambil untuk dibuat. Bangsa yang paling memperhatikan adalah mereka yang menguasai bahan bakar nuklir siklus atau pengayaan dengan kemampuan pemisahan. Revolusi nuklir, strategi nuklir, dan perang nuklir. Ada kepercayaan kuat bahwa penemuan senjata nuklir mengantarkan dalam revolusi dalam politik internasional dan khususnya dalam cara negara bagian pikirkan dan rencanakan perang. Jika dua negara memiliki kekuatan nuklir yang aman atau tidak rentan terhadap pelucutan senjata secara mendadak menyerang, maka tingkat stabilitas tertentu mungkin terjadi. Hasilnya adalah sebuah gerakan menuju strategi yang didasarkan pada pencegahan daripada pertahanan di zaman nuklir, sebagai cara terbaik untuk mengelola hubungan nuklir internasional. Banyak dari logika ini berasal dari ilmu ekonomi, dan khususnya dari bidang teori permainan, dan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk merumuskan ilmu strategi di zaman nuklir. Revolusi nuklir, pencegahan nuklir, dan dilema keamanan. Gagasan revolusi nuklir mengisyaratkan hal yang sangat merusak kapasitas senjata nuklir secara fundamental, mengubah cara berpikir negara tentang politik internasional. Senjata nuklir telah bergeser secara fundamental keseimbangan antara serangan dan pertahanan, yang berarti ada lebih sedikit yang bisa diperoleh dari memulai permusuhan terhadap negara bagian lain. Gagasan tentang penggabungan penggunaan nuklir terbatas menjadi taktik militer tidak pernah benar-benar hilang.
dampaknya dari perubahan teknologi dan kebijakan yang terjadi pada tahun 1945 adalah negara bagian itu mulai berpikir tentang pencegahan sebagai lawan untuk pertahanan dan perang. Meskipun seperti yang akan kita lihat, pencegahan perlu melibatkan perencanaan penggunaan nuklir. Senjata nuklir sebagai alasan atas serangan atau mungkin, tapi tidak hanya melibatkan senjata nuklir. Pada dasarnya, untuk dicegah, calon penyerang harus diyakinkan bahwa negara bersenjata nuklir yang dimaksud akan memilih untuk melakukannya membalas dengan kekuatan luar biasa dan kekuatan nuklir yang cukup akan selamat dari serangan pertama. Kejutan untuk melakukan ini. Mencegah ancaman melalui kepemilikan. Oleh karena itu, pemikiran dan niat yang dapat dipercaya untuk menggunakan senjata nuklir menjadi landasan utama pencegahan nuklir. Baik, terima kasih Pak.